Hello, welcome to our video and happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Restu Andini dari mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Di sini saya izin mewawancarai Ibu terkait dengan proses belajar mengajar selama pandemi ini di sekolah Ibu. Ibu sendiri apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah kalau begitu. Di sini saya izin mewawancarai Ibu. Apakah diizinkan untuk mewawancarai Ibu? Boleh, Mbak, saya izinkan, Mbak. Terima kasih, Bu. Nah, di sini nanti ketika wawancara akan dilakukan perekaman baik video maupun audio. Apakah diizinkan pula, Bu? Iya, saya izinkan. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Nah, kalau seperti itu, saya mulai pertanyaannya ya, Bu ya. Yang pertama, mohon izin, Bu. Ibu bolehkah memperkenalkan diri? Oh iya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Fauzia, sarjana pendidikan. Tetapi ketika di sekolah, saya memang anak-anak itu sering sekali memanggil saya dengan sebutan Bu Siva. Jadi nanti mbaknya mau nyebut manggil sayanya Bu Siva tidak apa-apa. Mungkin selain nama apa lagi? Umur, terus kemudian Umur saya itu 28 tahun. Kemudian saya mengajar di SD Muhammadiyah Gantiwarno ya di Klaten itu sejak tahun 2014 sampai sekarang, berarti sudah berapa tahun ya? 2014 sampai ya 2020 ini. Untuk di sekolahan kebetulan saya itu mengajar di kelas 4 dan juga mapel bahasa Jawa. tadi kan Ibu sudah memperkenalkan diri, kemudian Ibu juga sudah memberitahukan terkait dengan berapa lama Ibu bekerja di SD-nya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu dalam keadaan yang seperti ini nih, Bu, kondisi pandemi ini, apakah ada pengaruhnya terhadap proses KBM di sekolah Ibu? Terus kemudian jika ada itu, apakah pengaruhnya itu, Bu? Kalau ditanya tentang pengaruh, pasti Mbak, itu pasti ada pengaruhnya. Kenapa pengaruh? Ya yang pertama kan tentunya biasanya kita itu belajar mengajar bisa tatapan muka dengan anak-anak, ketemu dengan anak-anak bisa secara langsung. Tapi karena ada pandemi ini, itu kan tidak bisa kita lakukan. Kita juga harus memenuhi melaksanakan apa protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kita harus jaga jarak, ada social distancing, tidak boleh berkerumun. Nah, oleh karena itu kan makanya kan kita tidak bisa tatap muka dengan anak-anak. Jadi yang tadinya kita dalam satu hari itu bisa belajar mengajar dengan anak-anak untuk beberapa mapel, ketika pandemi seperti ini KBM online, kita nggak bisa, KBM-nya juga harus sesuai jadwal yang semestinya. Jadi kan itu sangat berpengaruh sekali. Terlebih ke SD ya, Bu ya? Iya. Bu ya. Nah, lanjut, Bu. Apa saja kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian pihak sekolah, maupun dari Ibu sendiri dalam menyikapi pengaruh pandemi ini, Bu? Kalau kebijakan dari pemerintah itu tadi ya Mbak, yang seperti sudah saya sampaikan, contohnya saja yang ujian kemarin itu sempat mau ada ujiannya online, tetapi dibatalkan. Sebelum dibatalkan itu ada peraturan KBM via online lewat HP. Yang nggak punya HP tidak diwajibkan ikut. Otomatis kan yang punya HP jadinya ya mending saya nggak punya HP. Itu HP juga punya orang tua. Tapi akhirnya entah kenapa itu akhirnya malah jadi dibatalkan. Nggak jadi yang namanya ada ujian yang via online itu nggak jadi. Kemudian kalau dari sekolah itu kebijakannya yang tadinya yang seperti saya sampaikan, kalau dalam satu hari itu biasanya di sekolah saya itu 5 mapel. Paling tidak itu sehari 5 mapel. Tetapi untuk satu kelasnya 5 mapel. Untuk yang kelas atas ya kelas 4, 5, 6 itu 5 mapel. Itu nah selama pandemi ini kita lebih kerucutkan lagi. Jadi dalam satu hari itu cuma 2 mapel saja. Gitu, itu kebijakan dari sekolah. Kemudian kalau kebijakan dari saya maupun dari guru-guru yang lain itu
dibatasi. Misalnya untuk orang tua yang bekerja memang tidak kami batasi harus tugas harus selesai di jam segini. Ini kita nggak batasi seperti itu, tapi masih kita terima, masih kita mungkin malam atau besoknya juga baru ngirim, itu ya kita tetap menanggapi, kita tetap merespon apa yang dikerjakan anak-anak itu ya dengan apa ya, dengan baik, tetap kita nilai, tetap kita berusaha. Mereka sudah mau mengerjakan di situasi yang seperti ini, ya kita harus tetap juga menyemangati mereka supaya mereka juga tetap semangat, karena saya tahu mereka itu pasti sangat dan sangat jenuh. Bahkan itu murid-murid saya itu sampai beberapa kali sering video call saya itu cuma tanyanya satu, Bu, kapan masuk sekolahnya? Iya, itu karena mereka benar-benar sampai ada yang tanya, Bu, sekolahnya masih nggak tahu. Itu karena mereka benar-benar sudah merasa jenuh seperti itu di rumah. Banyak banget ya Bu ya, punya itu. Lanjut ya Bu ya. Dengan adanya kebijakan tersebut, seperti halnya pembelajaran via online, bagaimana proses penerapannya? Mungkin tadi sudah Ibu sebutkan, dan kendala hambatannya itu yang dialami oleh guru dan oleh murid itu apa saja Bu? Selain yang tadi. Kalau kendalanya tadi yang pertama kan karena anak nggak punya HP sendiri, ya punya orang tua, jadi kita nggak bisa langsung hari ini selesai gitu, nggak bisa, jam segini selesai, nggak bisa. Kemudian yang kedua, kadang ini kan di pedesaan ya, murid-murid saya itu bahkan ada yang apa ya, benar-benar di daerahnya itu sangat pelosok, susah sinyal. Coba bayangin, susah sinyal, gimana mau ngerjain, mereka dapat tugasnya aja nggak bisa, apa gimana mau mengerjakan gitu loh. Terus yang ketiga itu kadang ini kan juga banyak yang tadinya bekerja nggak bekerja kan, orang tua otomatis stay di rumah, nggak punya penghasilan. Ada juga yang alasannya, maaf nggak punya kuota gitu ya, seperti itu. Terus ada juga yang nggak punya HP Android, itu masih ada Mbak, itu yang nggak punya HP Android itu juga masih ada. Untuk menyikapinya itu ya terkadang memang kalau bisa dihubungi via SMS itu kita hubungi, kasih soal via SMS. Tapi kalau memang lewat situ nggak bisa, biasanya kami minta untuk datang ke sekolah, nanti ada tugas ini diminta dibawa pulang, kerjakan, besok dikasih berapa hari itu diminta untuk mengumpulkan di sekolah. Seperti itu. Jadi tetap berjalan ya Bu, Iya. walaupun ada tidaknya Android itu tetap berjalan. Iya, kami tetap berusaha bagaimana walaupun fasilitas yang sangat-sangat minim itu KBM tetap bisa berjalan dengan Terus lanjut Bu, apakah terdapat dampak positif dari proses kegiatan belajar mengajar yang seperti ini di kondisi yang seperti ini Bu, yang Ibu rasakan sendiri? Kalau untuk dampak positif, saya rasa ada Mbak. Yang paling utama itu yang pertama adalah dampak positif hubungan kedekatan emosional antara guru dengan orang tua. Yang tadinya itu mungkin kita komunikasi dengan orang tua ketika ada masalah dengan anaknya, kita sangat intens gitu dengan orang tua, karena si anak si A begini, si B begini, kita komunikasi dengan orang tua, kita carikan solusinya, biasanya kan hanya seperti itu. Tapi di situasi seperti ini kita lebih sering komunikasi dengan orang tua. Bahkan untuk di sekolahan saya itu kan memang ada pembiasaan sholat, ngaji dan lain-lain hafalan gitu. Itu tetap kami terapkan selama di rumah. Jadi setiap hari itu orang tua harus ngirim checklist ke guru. Jadi soal subuh bagaimana, zuhur, asar, maghrib sampai isya, sholat zuhur. Bu, tadi kan sudah ada dampak positifnya. Nah, menurut Ibu dampak negatif dari kondisi yang seperti ini untuk kegiatan belajar mengajar itu gimana Bu? Kalau untuk dampak negatif, yaitu tadi Mbak, karena kan KBM di rumah, guru nggak bisa mantau secara langsung. Yang tadinya anak, si A itu pinter, si B itu kurang,
di sini nggak bisa kelihatan karena kan kita nggak tahu mereka mengerjakannya itu benar-benar full pure mereka sendiri, apa dibantu temennya, apa dibantu kakaknya atau dibantu ibunya, kita nggak tahu. Terus dari apa ya, ini juga tergantung sama orang tuanya tadi. Yang orang tuanya stay di rumah, otomatis ketika mengerjakan dia langsung mengerjakan. Ada juga anaknya pintar tapi orang tuanya sibuk, jadi kan nggak bisa langsung mengerjakan. Itu juga ada. Bu, untuk yang selanjutnya itu bagaimana menurut Ibu penilaian Ibu terhadap proses KBM yang seperti ini, Bu? Ketika nanti dilanjutkan, apakah ada pesan-pesan gitu dan sarannya? Kalau untuk KBM yang seperti ini ya Mbak, kalau disuruh milih, memang yang seperti ini janganlah berlanjut kayak gitu. Cukup mungkin semoga segera berakhir, segera bisa KBM seperti biasanya bertemu anak-anak di sekolah. Kalau yang seperti ini, jujur saya saja sebagai guru itu merasa jenuh, apalagi anak-anak yang biasanya itu kemana-mana dan harus selalu di rumah dan dikasih tugas seperti ini terus, saya rasa mereka juga akan jenuh. Jadi walaupun kami sudah berusaha untuk berinovasi dari tugasnya itu lewat banyak kreativitas, tapi tetap mereka juga merasa jenuh gitu. Jadi untuk pesan saya atau jika nanti memang ini tetap berlanjut lama, apalagi wacana dari Pak Mendikbud itu sampai akhir tahun 2020, itu saya benar-benar nggak bisa ngebayangin itu satu